Oke, berikutnya adalah tentang variabel lokal dan variabel global pada sebuah prosedur. Ya, nah coba kita perhatikan lagi program yang udah kita buat sebelumnya. Oke, nah yang dikatakan variabel itu adalah eh, tipe data nama-nama variabel yang kita deklarasikan ya di dalam sebuah program. Ya, nah sekarang karena posisi letaknya ada prosedur, contoh misalkan yang di samping ya, program yang samping. Di sini ya, di prosedur yang pertama ya, itu sebenarnya ada variabel. Nah, variabelnya A dan B. Ya. Sedangkan di prosedur yang kedua itu ada 3 variabel, X, Y, dan Z. Tapi karena letaknya variabel X dan Y ini ada di data di atas nama prosedurnya, maka kecenderungannya variabel yang kita gunakan ini disebut sebagai parameter. Ya, sebagai parameter. Nah, sedangkan yang di prosedur yang di atas itu parameternya adalah A dan B. Sedangkan yang kedua X dan Y. Nah, sekarang Z ini statusnya apa, Pak? Z ini. Z ini sebagai variabel ya. Tapi karena letaknya ada di dalam prosedur ini pada saat kita deklarasikan kan var ya menggunakan var Z, maka variabel ini disebut Z ini sebagai variabel lokal. Ya, variabel lokal. Hanya ada di dalam prosedur penjumlahan bilangan ini. Ya. Oke, paham ya? Jadi yang dikatakan variabel lokal itu adalah variabel-variabel yang kita deklarasikan di dalam prosedur-prosedur ini. Ya, di dalam prosedur. Nanti kita coba lagi deh contoh lain ya. Kemudian untuk yang variabel berikutnya ada yang namanya variabel global. Variabel global yang mana? Variabel yang dideklarasikan di luar prosedur-prosedur yang ada. Nah, ini yang kita sebut sebagai variabel global. Bil 1 dan bil 2. Ya. Oke. Jadi sekarang saya coba ulangi. Variabel global itu adalah variabel yang kita deklarasikan di luar prosedur-prosedur yang ada. Ya. Kalau bikin 5 prosedur, 10 prosedur, terus kita di luarnya kita buat sebagai prosedur lagi, sebagai variabel lagi, maka variabel-variabel itu yang berada di luar 10 prosedur kita itu kita sebut sebagai variabel yang global sifatnya. Nah, sekarang yang berikutnya apa? Keistimewaan dari variabel lokal dan variabel global. Yang pertama yang global. Variabel global bil 1 dan bil 2 ini artinya dia keistimewaannya adalah dia akan dikenali isinya di dalam setiap prosedur-prosedur yang ada. Jadi kalau tadi ada 10 prosedur, kita deklarasikan sebuah variabel yang bertipe global, maka variabel global itu isinya akan dikenali di seluruh variabel yang ada, di seluruh prosedur yang ada. Ya. Jadi variabel global ini saya asumsikan sebagai orang yang populer. Artinya seluruh jurusan, seluruh kelas, seluruh angkatan dia dikenal. Nah, itu disebut sebagai variabel global. Sedangkan variabel lokal itu hanya ada di dalam prosedurnya saja. Hanya ada prosedurnya aja. Ya, hanya ada di dalam prosedurnya aja. Jadi kalau ada 10 prosedur masing-masing punya variabel lokal di masing-masing prosedur, maka variabel-variabel itu hanya dikenal di dalam prosedur-prosedur itu sendiri. Ya, kalau kita mau sebut asumsikan dia hanya populer di kelasnya dia saja, di angkatannya dia saja, ya, di jurusannya dia saja, seperti itu. Tidak dikenal di jurusan lain, di angkatan lain, di kelas lain, seperti itu. Itu contoh analogi variabel lokal dan variabel global. Ya. Jadi ini yang kita sebut sebagai pendefinisian variabel dan parameter di dalam sebuah prosedur.
Oke, nanti kita lihat contoh berikutnya ya. Oke, kemudian bagaimana cara kita mengirim parameter ya? Ya, parameter yang kita buat tadi ya. Jadi kalau kita mendefinisikan sebuah parameter itu tidak lepas dari variabel dan parameter. Nah, tadi kita bilang bahwa parameter itu adalah pertukaran antara data dari program utama ke prosedur itu. Nah, pertukaran data itu ada dua pertukaran data yang terjadi. Pertukaran data yang pertama adalah pertukaran data sebagai masukan, ya, ya, sebagai masukan atau input bagi prosedur itu. Kemudian ada juga parameter yang kita sebut sebagai keluaran, output dari prosedur itu. Ada juga yang menjadi dia sebagai masukan dan inputan. Ya, nah ini jenis parameternya nih, kalau kita sebut sebagai parameternya. Jadi ada parameter masukan, ada yang namanya parameter keluaran. Contoh misalkan tadi ya, di soal yang ini tadi itu, contoh program yang ini tadi. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini, variabel AB ini, ya, ini bil 1, bil 2. Ini yang kita sebut sebagai parameter A dan B ini parameter masukan. Kenapa? Dia menerima masukan bilangan 1 dan bilangan 2. Dia cuma menerima masukan nih, berapa bilangan A-nya masukin, berapa bilangan B-nya masukin. Seperti itu. Ini parameternya ya, parameternya. Seperti itu. Ada nggak parameter keluarannya? Nggak ada. Ya, tidak ada parameter keluaran. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian ada nggak parameter yang menjadi masukan dan menjadi inputan? Tidak ada. Dia hanya satu, hanya parameter masukan saja. Masukan itu bilangannya ini dikirim ke sini tadi, itu sebagai masukan untuk prosedur ini. Ya, paham maksudnya ya? Jadi bilangan satu ini berapapun angkanya, itu akan menjadi masukan bagi parameter ini. Jadi masukan dia, menerima masukan. Kemudian yang berikutnya adalah cara mengirim nilainya. Ya, parameter yang kita kirim ini ya bisa bersifat value atau reference. Nah, cirinya sebenarnya kalau di pemrograman Pascal ya, itu ada kata-kata var. Kata var ini di dalam ini. Ya. Ini yang ini kita sebut sebagai passing by value. Ya. Jadi nilai ini dikirim ke sini, nanti akan diproses sebagai nilai dan sebagai proses lanjutannya apa yang diinginkan. Ya. Oke. Sekarang kita coba contoh yang lain ya. Contoh yang lain. Sekarang coba kita buat dari yang ini dulu. Variabel, oke. Dari variabel tadi. Nah ini, sekarang variabel dulu ya. Kita coba variabel. Program penggunaan variabel. Ya, uses CRT. Ya. Oke. Terus kemudian prosedur misalkan baca data. Oke. Nah, saya tulis begin n dulu ya. Saya tulis umum prosedurnya dulu. Ini begin n titik. Oke, ini saya buat template-nya dulu. SCR read key. Oke, ini template-nya ya. Kita buat. Oke. Nah, sekarang kita mau mendeklarasikan variabel ya yang sifatnya lokal. Oke. Program penggunaan ini adalah akan mengirim data. Contoh gini. Misalkan saya buat variabel, ya, saya buat di sini argumen ya, var a, b integer ini. Oke. Oke, ya. Kemudian saya tulis di sini titik sama dengan A-nya 2, B-nya sama dengan 4. Oke.